Kuliah menjamin suksesnya hidup Anda adalah hal paling bodoh yang pernah saya dengar selama hidup saya. Di dalam video ini saya akan memberitahukan Anda 8 alasan mengapa kuliah tidak lagi menjadi hal penting. 4 tipe penonton saya pada saat ini. Yang pertama adalah mereka yang belum kuliah dan bingung mau kuliah apa. Yang kedua adalah mereka yang sedang kuliah tapi bingung karena mereka salah ambil jurusan dan berpikir setelah itu mereka mau jadi apa. Yang ketiga adalah mereka yang sudah selesai kuliah dan mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali. Dan yang keempat adalah mereka yang tidak suka dengan kata-kata saya pada saat ini, atau orang tua yang memaksakan anak-anaknya untuk kuliah. And that might be you, but I don't care about that. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu 8 alasan mengapa kuliah tidak guna untuk Anda. Pertama, kuliah sudah ketinggalan zaman. Kenapa saya bilang ketinggalan zaman? Kalau dulu ketika Anda kuliah, maka Anda akan berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah, karena sedikit sekali orang yang kuliah. Tapi saat ini ketika semakin banyak orang yang kuliah, maka ketika Anda kuliah, Anda satu dari jutaan orang yang kuliah saat ini. Lalu apa spesialnya Anda kuliah? Right? Karena dulu kuliah ketika Anda mendapatkan gelar, Anda spesial. Sekarang ketika Anda mendapatkan gelar, Anda masih bingung cari kerja apa. Dulu ketika Anda kuliah, Anda mendapatkan ilmu yang Anda tidak bisa dapat dari manapun. Kenapa? Karena hanya dosennya, hanya kampusnya yang punya ilmu tersebut. Hanya mereka yang punya buku, hanya mereka yang punya ilmunya. Tapi zaman sekarang Anda bisa belajar dari mana saja dan tidak perlu kuliah untuk belajar. Itulah mengapa kuliah ketinggalan zaman. Yang kedua, kuliah itu mahal. Pada saat ini di tahun 2017, ketika Anda kuliah, minimal 50 juta sampai 100 juta hanya untuk Anda masuk kuliah. Itu belum termasuk bayar uang semester dan lain sebagainya. Bayangkan uang tersebut yang Anda ambil dari orang tua Anda, 50 juta sampai 100 juta rupiah. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur kuliahnya atau kampusnya. Lalu apa yang Anda dapat ketika Anda membayar uang sebesar itu? Nothing. Nothing. Seriously, nothing. You can use that money for something else. Anda bisa menggunakan uang tersebut buat hal-hal yang lain. To start a business, for example. Kuliah terlalu mahal. Dan itulah kenapa kuliah menjadi momok. Anda menghabiskan uang orang tua Anda untuk kuliah dan Anda tidak tahu setelah itu Anda mau jadi apa. That's number 2. Kuliah terlalu mahal. Number 3. Kuliah terlalu murah. See? Tadi kuliah terlalu mahal, sekarang kuliah terlalu murah. Seandainya pemerintah kita membuat kuliah gratis, seperti di Jerman itu kuliahnya gratis. Kalau di zaman Anda nanti kuliahnya gratis, wow, itu lebih masalah lagi. Kenapa? Karena kalau kuliah gratis, artinya semua orang pergi kuliah. Artinya semua orang ikut kuliah. Dan kalau semua orang kuliah, apa spesialnya diri Anda? Everybody do that. What is your specialty? Nomor 4, salah jurusan. Apakah Anda termasuk salah satu yang salah ambil jurusan? Tahukah Anda bahwa lebih dari 50% anak yang kuliah salah mengambil jurusan dan bukan jurusan yang mereka mau. Tapi mereka tetap masuk karena mereka berpikir, ya sudahlah, yang penting saya kuliah. Right? Is that one of you? Ada orang yang mengambil hukum hanya karena dia diterimanya di hukum. Ada orang mengambil psikologi karena dia diterimanya di psikologi. It's not even your passion. Dan setelah jalan berapa semester, you realize, wait a minute, that's not me. And then what? You spend your money, Anda membuang uang Anda untuk satu hal yang percuma. Bahkan bukan passion Anda. Anda kuliah hanya karena universitas tersebut menyediakan tempat itu untuk Anda. Dan Anda pikir Anda bisa sukses dengan hal yang tidak Anda suka. No. Dan sebelum saya lanjut, Motif akan terus memberikan Anda motivasi-motivasi yang mungkin Anda tidak belajar dari orang lain. So if you like this, please subscribe this and put a comment. Nomor 5, gaji pegawai toko sama dengan gaji S1. Anda tidak percaya? Anda keluar dari S1, melamar pekerjaan, Anda dapat gaji berapa sih? UMR, atau mentok lebih dari UMR, sama dengan gaji seorang yang menjaga toko. Kalau Anda jaga toko di Mangga 2, itu gaji yang Anda dapat tanpa ijazah kuliah. Jadi Anda punya ijazah kuliah, well, gaji Anda sama dengan gaji penjaga toko. Oke, Anda akan mengatakan bahwa, well, tapi kalau saya kuliah, jenjang karir saya bisa naik, saya bisa dapatkan gaji lebih baik lagi. Anda pikir itu karena Anda kuliah? Atau karena pengalaman kerja Anda? Ya, tapi untuk naik jenjang lebih enak kan, karena Anda lulusan kuliah. Ya, mungkin kalau Anda mau kerja dengan gaji sebegitu besarnya, atau mentok-mentok, ya 3 kali lipat dari orang jaga toko. No, bukan itu caranya sukses. You wrong. Nomor 6, there is no guarantee. Tidak ada garansi sama sekali ketika Anda kuliah, maka hidup Anda akan sukses. Dapat kerjaan aja tidak.
Dari mana Anda bisa sukses? Saya punya teman-teman yang dulu kuliah dan mereka pintar, luar biasa pintarnya, dan mereka nggak dapat kerjaan. Yang ada akhirnya mereka dagang. Well, that's actually good, right? Anda tidak bisa mengatakan kalau kuliah dia menjamin saya sukses. Berikan saya satu kampus yang menjamin kesuksesan hidup Anda ketika Anda kuliah. No, there is no such thing like that. Artinya Anda kuliah atau tidak kuliah, tidak ada orang satupun yang bisa menjamin Anda sukses. Anda kuliah, bisa sukses, bisa tidak. Anda tidak kuliah, bisa sukses, bisa tidak. Make sense? Nomor 7. Dan ini yang paling lucu. Secara statistik, lebih banyak orang yang sukses dan kaya dalam hidupnya dan mereka tidak kuliah atau tidak punya ijazah. Dan secara statistik juga, lebih banyak orang yang kelar S1 atau S2 kerja di kantor dengan gaji pas-pasan, mobil cicil, rumah masih kontrak. That's weird. Nomor 8. Ini yang paling fatal. They don't teach you to think. Mereka tidak mengajarkan Anda untuk berpikir sama sekali. Keadaan dalam kuliah berbeda dengan keadaan di luar, berbeda dalam realita kehidupan. Anda belajar hukum di sana, anggap saja. Kalau ini salah, maka begini. Ketika Anda di luar, Anda jadi pengacara. Well, it's not that easy. Not that easy. Di dalam kuliah Anda hanya diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kehidupan aslinya, no, 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Kehidupan aslinya 1 tambah 1 bisa 3 kalau ada yang ngasih. Atau 1 tambah 1 bisa tetap 1 kalau ada yang ngambil. Dan itu tidak pernah diajarkan di tempat kuliah Anda. No, never at all. Dagang cara untungnya adalah beli barang murah, dijual lebih mahal. Oh no, mereka tidak mengajarkan Anda bagaimana kalau Anda bangkrut. Mereka tidak mengajarkan Anda kalau Anda ditipu bagaimana. Mereka nggak mengajarkan Anda ketika ada orang mau beli dan barang Anda diambil bagaimana. Karena itu adalah hal yang akan Anda alami dalam kehidupan nyata. Dan kuliah tidak mengajarkan Anda hal tersebut sama sekali. At all. There is no such thing like that yang mereka ajarkan pada hidup Anda. So, apa yang diajarkan? Yang diajarkan mereka, semua yang bisa Anda dapat dari Wikipedia. Seriously. Saya tahu ketika saya mengatakan ini, pasti banyak orang yang mengatakan, ya tapi saya mau jadi dokter, makanya saya harus kuliah. Saya mau jadi insinyur, makanya saya harus kuliah. Well, you're right. Anda benar. Saya nggak tahu dokter setelah BPJS sekarang gimana nasibnya. Ups. Saya ingin mendengarkan komen Anda tentang apa yang saya katakan. Saya tidak mengatakan saya selalu benar, tapi saya mengatakan saya punya pengalaman yang mungkin lebih dari Anda. I am very successful. Dan tidak ada satupun hal yang saya dapatkan dari kuliah membuat saya sukses seperti sekarang. Berikan komen Anda, karena saya ingin mendapatkan apa menurut Anda, bagaimana pendapat Anda. Dan nanti saya akan membuat video bagaimana caranya sukses tanpa kuliah, because it is possible. That's it. I'm done.